Administrasi Alalan. Seru-seruan, seru-seruan bareng ASN Lan. Yuk ketemu lagi kita kawan Lan. Kali ini edisinya kita ketemu sama 4 orang Widya Iswara, lembaga administrasi negara yang katanya kabarnya termasuk dari golongan papan atas. Sepapan atas, apakah mereka? Yuk kita kenalan dulu. Mulai dari ujung sebelah kanan saya, mungkin Ibu silahkan. Sepertinya papan ini dulu, Bu. Susahnya begini nih kalau ketemu sama artis-artis jadinya hostnya kalah nih. Ayo bang. Baiklah, sesuai usia kali ya Ibu Ani. Saya Sinta Dami Simanjuntak, Horas Bah. Horas Bah. Udah jelas itu dari mana asalnya, yang pasti bukan dari Papua ya. Saya Widya Suara ahli media dan bekerja sudah hampir 24 tahun di LAN. 24 Ya, tahun. kira-kira seperti itu. Baik, selanjutnya dengan Ibu yang sebelah kanan. Saya di atas dia ya. Di atas. Jadi 25 tahun di LAN. Buktinya adalah adanya surat pernyataan dari Presiden. Panjang ya, Wow. oke. Sebelah kiri Oke. saya, silakan. Saya Ira, posisi saya sekarang Widya Iswara di Balai Pelatihan Bahasa. Kalau tahunnya berapa ya? 2006. Jadi hitung sendiri ya. Pokoknya Jadi- udah panjang lah ya, Jadi banyak. Bu Ira maksudnya 2006. Ya, Enggak, panjang Widya pokoknya Iswaranya. udah. Next, selanjutnya. Saya Zarina Zultamimi, dipanggilnya Sasa. Saya dari sama kayak Bu Ira, Balai Pelatihan Bahasa. Masuknya tahun paling muda nih Mbak, 2018. 2018. Boleh The cerita youngest. nggak sih kira-kira awal Yes. mulanya perjalanannya gimana ceritanya bisa ibu-ibu ini berkiprah sebagai Widya Iswara? Apakah dari pertama kali apply di CPNS langsung kah sebagai Widya Iswara atau tadinya sebelumnya bukan Widya Iswara? Nah, boleh mulai The nih Bu Ani. mystery is uncovered ya. Iya. Jadi tadi saya lupa tuh. Saya Adriani, panggil saya Ani. Jadi ini kan kalau misalnya bicara tentang sejarah, sebenarnya saya banyak mengalami beberapa hal yang menarik di dunia di luar mengajar ya. Sekarang kan istilahnya kita pelatihan. Dulu saya sempat jadi sekretaris di project-project di Medan. Pernah juga jadi travel guide. Sebelum Pernah- jadi ASN Iya, ya? pernah sebelum jadi PNS. travel guide gitu. Pernah juga jadi penerjemah buku-buku manajemen untuk dosen-dosen di USU. Iya. Iya, jadi pernah juga jadi ngajar sebagai asisten dosen di USU juga, Mhm. tapi nggak lama, sekedar coba-coba juga apakah ini sesuatu yang menarik atau tidak gitu, tapi bukan sesuatu yang formal. Saya sudah ngajar juga SD, SMP, sempat juga ngajar di SMEA, jadi pengalaman itu. Tapi alhamdulillah pekerjaan yang paling menarik itu sebenarnya jadi Widya Iswara di lembaga administrasi negara. Itu begitu jadi ASN berarti langsung jadi Widya Iswara posisinya waktu itu. Waktu itu kita kan Iya. memang direkrut Belum jadi ya? guru ya sih, Oh, instruktur guru bahasa Zaman dulu Inggris. Iya, bahasa instruktur Inggris. bahasa Inggris. Kalau Bu Sinta Dami gimana itu? Hampir sama dengan Bu Ani ya. Jadi masuk CPNS-nya itu jadi instruktur, belum bisa jadi WI zaman itu. Kalau umurnya baru CPNS PNS muda nggak dianggap jadi Widya Suara, itu jatahnya yang mau pensiun gitu. Oh gitu. Jadi kita hanya Iya, boleh iya, iya. mengikuti diklat calon Widya Suara itu Kita ikut. tahun 2005 ya, setelah hampir 8 tahun jadi PNS-nya. Jadi tapi pengalaman direkrut dari awal itu kerjanya Udah jadi ngajar. guru. Jadi guru. dan itu relevan dari saya kuliah juga memang sudah ngajar. Jadi nyambung. meskipun belum di Widya Iswara, cuman masih berhubungan dengan sangat profesi berhubungan Widya dengan Iswara. mengajar ya. Selanjutnya ini kalau Bu Ira gimana? Kalau saya itu awalnya nggak tahu apa itu Widya Iswara ya. Teman-teman CPNS gini, Ira kamu jadi Widya Iswara aja, teman seangkatan. Saya bener pelangap-pelangap, apa itu Widya Iswara gitu ya. Nah ketika tahun 2003 atau 2004 setelah selesai S2, saya ditempatkan di P3D. Nah baru paham, oh ternyata Widya Iswara itu nggak hanya bahasa Inggris gitu ya, banyak. Nah mulai itu saya melamar ke Sestama untuk jadi fungsional Widya Iswara. Menarik sekali. Kalau Mbak yang paling muda ini di ujung sendiri nih. Nah, kalau saya ceritanya agak beda nih Mbak sama senior-senior Lebih saya. drama? Oh, enggak juga. Oh, enggak. Jadi kalau di saya 2015 itu memang waktu pembukaan CPNS ya. Jadi memang dibuka formasi untuk Widya Iswara. Jadi Masanya nggak- Sasa ya. Betul Bu. Memang sih waktu masuk CPNS, masuk ke LAN tuh nggak langsung diangkat jadi Widya Iswara. Tapi waktunya nggak begitu lama ya Mbak.
karena sekitar setahunan 2 tahun lah, habis itu langsung diangkat jadi Widyaswara. Iya, kalau udah pertama. kesini udah langsung Mm-mm. jelas formasinya. Karena untuk formasinya dari awal Widyaswara. yang dibuka untuk Widyaswara gitu. Kalau pengalaman dari ibu-ibu untuk menjadi seorang Widyaswara, banyak sukanya atau banyak dukanya? Banyak sukanya Suka. dong. Suka banget. Banyak sukanya. Suka banget. Bukan suka artinya I like it so much, tapi memang banyak cerita menariknya. Ada pengalaman yang unik ya Bu kira-kira selama Ibu temuin ketika menjadi seorang Widyaswara, atau dari peserta kah, atau dari proses ngajarnya kah? Berbagai angle ya. Jadi kalau jadi Widyaswara itu sebenarnya kita selalu berpikir kita adalah sumber ilmu pengetahuan atau sumber keterampilan. Ternyata dalam proses pembelajaran itu, saya kira Widyaswara seluruh Indonesia setuju sama saya ya. Kita tuh lebih belajar banyak dari orang yang kita latih sebenarnya. Dari orang yang kita latih, terus partner kerja kita sama Sinta sama Ira, ini yang pernah berbagi sama termasuk sama Sasa ya. Kita teamwork itu banyak belajar juga dari situ. Karena kalau misalnya belajar bagaimana mengajar atau menjadi Widyaswara yang pernah kita ikutin ya Sinta ya, TOT dari level 1 atau dari level calon Widyaswara sampai di utama pun itu belum bisa membantu kita secara utuh, tetapi dengan belajar dari kawan, belajar dari peserta itu yang Niken ya, membuat kita jadi kaya. Apalagi kalau misalnya mentor kita, atasan kita itu orang-orang yang memang juga peduli dengan kita. Iya. Seperti itu. Artinya kalau saya pernah dengar, jadi paradigmanya itu sekarang katanya udah bergeser nih ya, dari dulu misalnya belajar mengajar gitu kan, maksudnya seorang Widyaswara yang menyampaikan saja, ternyata sekarang ada istilahnya timbal baliknya dari dua arah gitu. Iya, fasilitator. Jadi peserta itu dianggap narasumber juga. Iya. Iya, sama dengan Bu Ani ya, pengalamannya itu sama. Tapi yang kalau di saya yang paling menarik jadi Widyaswara itu kesempatan untuk belajar itu lebih luas ya. Kalau kita melamar ikut training kemana, nggak terhambat tugas-tugas struktural. Jadi kita punya keleluasan untuk belajar banyak di dalam atau luar negeri. Itu keuntungan atau kebahagiaan tersendiri. Ya, Bu Ani ya. Tapi harusnya report juga ya, info. Ini the best teacher in Medan. Ya. Luar biasa. She was Keren. one of the best trainer waktu kita. Saya kan pernah juga Sinta di Medan. Bareng di Dulu Medan. UPT Sumatera Utara ya. Kalau ditanya kan kita punya Itu ada ajangnya atau dulu ada UPT Medan. Evaluasi dari evaluasi peserta. dari peserta? Oke. Jadi saya selalu tanya peserta, ini ada beberapa Widyaswara yang guru gitu ya, Bu Ani, Bu Sinta, boleh nggak? Padahal saya nanya gitu ya, Bu Sinta aja gitu. Aduh, itu pelajaran yang menarik gitu ya. Ditolak ya, Oh Bu? my god. Ini sekarang mau penasaran deh sama yang muda. Sama yang muda dulu. Pernah nggak ketemu sama ternyata orang yang jauh di atas, maksudnya lebih pengalaman, Pesertanya atau pesertanya. oh, Jadi tentu saja. kita Widyaswara misalnya di depan ngomong, tapi pesertanya ternyata Iya. gitu. Nah, sebenarnya untuk bisa bergabung di Balai Pelatihan Bahasa itu suatu hal yang sangat patut disyukuri gitu Mbak, karena jarang loh Widyaswara pertama kayak saya ini yang punya pengalaman mengajar PKN misalnya. PKN 1, PKN 2 ya. Tapi patut di-highlight nih Mbak, ini bukan substansinya ya, tapi Iya. kebahasaannya. Kebahasaan. Jadi memang kan kalau bahasa Inggris antara yang ada gap generation ya untuk yang dulu sama yang sekarang. Jadi dianggapnya kita yang muda-muda lebih bisa mengajar mereka begitu. Nah itu ya kita punya cara tersendiri lah untuk mengajar. Gimana rasanya, grogi nggak waktu itu? Maksudnya ngajar mungkin orang-orang yang jabatannya berasa lebih dari kita gitu, Iya. atau jauh lah ya jaraknya gitu. Iya. Ada perasaan kayak minder Yang gitu. pertama kali yang bisa menguatkan saya itu sebenarnya mentor-mentor saya di Balai Pelatihan Bahasa sih Mbak. Jadi gimana senior-senior saya ini sangat membackup saya, training juga ini, mempersiapkan diri saya untuk bisa siap nih mengajar atau memberikan materi lah, sharing ke peserta. Jadi menurut saya peran dari senior-senior saya di Balai Pelatihan Bahasa sangat membantu. Ngomong-ngomong masalah perubahan tadi ya, ada nggak sih perbedaan ibu-ibu antara mungkin lebih senior nih, antara kita di kelas zaman dulu dengan zaman sekarang, mungkin yang anak-anaknya istilahnya yang ngajar latsar misalnya milenial, Bandel-bandel. babel-babelnya, atau mungkin secara knowledge bagaimana, atau apakah ada perbedaan yang mencolok antara dulu dengan sekarang? Mungkin Bu Ira. Kalau saya
intinya sih nggak beda ya, karena saya selalu menekankan mengajar itu dengan hati. Cie, keren tak? Jadi meskipun apa levelnya tinggi atau yang seumur atau jauh lebih muda, ya kita menyamakan frekuensi. Ya, nggak bisa kalau kita berdiri mempertahankan, oh saya ini usianya kolonial gitu ya, tapi ketemu milenial, ya paling tidak saya menurunkan atau menaikkan gitu ya, ya menyesuaikan gitu ya. Jadi belajar yang kolonial, belajar juga yang milenial. Ini guru saya ini yang milenialnya nih ya. Ada perbedaan nggak sih cara kita di depan kelas, cara ngomong, cara menyampaikan gitu antara zaman awal-awal ibu jadi Widya Iswara dengan sekarang nih, misalnya eranya ketika anak-anak muda katanya sekarang lebih bisa mengakses informasi gitu dan sebagainya. Kalau di saya sama ya, karena Sama aja. kan adaptif Widya Iswara harus bisa beradaptasi dengan siapapun yang dihadapin. Jadi menurut saya sama aja gitu. Agile ya Bu ya, Agile. Harus ada Bener nggak, Bu Andi? Bener. Kalau saya nih kan melihatnya ada challenges ya, ada beda juga deh ya. Pertama begini, dari masa ke masa itu orang yang kita latih, yang kita hadapi itu beda. Ya. Kalau tahun ini saya bicara dengan orang tertentu, tahun depan beda lagi. Gitu. Waktu saya sama Bu Sinta di tahun 1995 ya Sin ya, 95. itu rata-rata tuh yang kita latih itu adalah orang-orang yang sudah pada posisi mapan. Mereka eselon 3, eselon 2 gitu ya. Dan mereka tuh orang-orang yang sangat patuh dan very hormat gitu ya, Pak. Sangat pendekatannya tuh sangat, nggak tahu saya bilangnya gimana pada zaman itu Sinta. Mungkin pendekatan sedikit otoriter ya, karena mereka terbiasa seperti itu. untuk patuh. Nah, sementara kita orang bahasa gitu, kita yang muda, tadi itu kan harus belajar juga. Jadi buat saya tuh I have to learn seperti apa mereka gitu. Kadang-kadang ada konflik batin juga dengan situasi seperti itu. Kemudian sekarang ini di usia kita yang di atas 50 tahun gitu ya, menghadapi Sasa yang milenial. Jangan ngaku usia dong. Oh, kita bisa nggak ngaku 50? Bukan kita, Bu, bukan kita. Iya, cinta. Nah, di usia kita yang segini, kita berhadapan dengan anak kita sendiri gitu. Iya. Dan kita harus membuat mereka sama dengan kita gitu. Nah, ini tantangan. Yang belajar siapa gitu? Mereka belajar ke kita atau kita belajar ke mereka? Nah, yang saya rasakan adalah I have to learn. Saya harus belajar tentang mereka. Saya harus belajar juga mengenali kondisi saya yang mana harus saya improve gitu loh. Jadi teman-teman Widya Iswara, Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu yang terjadi pergolakan batin dan pergolakan belajar kita setiap waktu. Jadi kalau tadi ini kan nanya apa tantangannya, ada kesulitan, banyak sekali sebenarnya. Justru itu opportunities to learn, kesempatan kita belajar ya Sinta ya. Kalau misalnya sama dengan kita usianya nih gampang banget ngajarnya karena we are in the same frequency gitu. Tapi kalau enggak, Yes. saya tertatih-tatih untuk belajar melakukan itu. Sampai pilihan lagu pun harus diperhatikan. Iya, Waktu itu ngajar. HR-nya tadi. Iya, Bu, ya. Jadi Nggak harus boleh dong lagu dangdut saya dulu ya. jadi tidak hanya materinya aja tapi Iya. supportingnya harus dipikirin Betul. banget ya bagaimana Sangat. dengan materinya. Energizer-nya beda. Iya. Kalau ngajar PKN atau PIM 2 zaman dulu lagunya I did it my way. Iya. Di lagu kesukaan kenal. itu. Sekarang lagunya kan pamungkas gitu kan Mbak ya. Jadi harus update juga apa Iya, lagu-lagu yang betul. jadi tren sekarang ya. Iya. Betul. Dan tantangannya satu lagi, kan generasi milenial tuh banyak gadget kan. Iya. Nah di kelas itu itu kita membuat dia melek kita, naikkan dagunya, itu tantangan Agar tidak tersendiri. menunduk ya. Terus nih, saya juga dengar sesuatu yang seru-seru dari mereka berempat dan saya mulai dari Bu Sinta Dame terlebih dahulu. Bu Sinta Dame ini dengar-dengar pernah berkarir ditugaskan ya Bu ya di luar lembaga administrasi negara di suatu badan. Mungkin bisa Iya. diceritakan Bu Sinta. Iya, seru tuh ya. Jadi 2013 awal ada lowongan jadi kepala Balai Diklat BNN. Sebenarnya saya nggak tahu saat itu dengan detail tugasnya apa, kantornya di mana, Lidu itu saya nggak pernah dengar zaman itu. Yang saya tahu saya harus jadi kepala Balai Diklat. Nah, saat itu saya udah Widya Iswara Madi udah agak bosen lah ngajar mulu ya, jadi pingin sesuatu yang beda, refreshment gitu. Jadi saya coba jadi dites sama 5 deputi loh di sini untuk kesana itu. Oh gitu di sini Iya. dulu berarti ya? Oh di wawancarain dulu. Oh. Sampai di BNN diwawancarain lagi gitu sama sestama dan deputi-deputinya. Nah jadi saya pernah lulus dan diterima 1 tahun saja jadi kepala Balai Diklat.
yang unik. Baru setahun dikasih kesempatan nih untuk open bidding, ada jabatan di eselon 2, baru setahun. Jadi ditawarinya begini, Bu, ada satu lagi nih yang bisa untuk ikut tes. Lah, saya hanya ingin ikut karena ingin ikut tesnya, bukan ingin jabatannya, karena nggak nyangka kan baru setahun. Nah, saya ikut gitu. Karena open bid biayanya itu kalau saya dengar saat itu mahal gitu. Jadi saya ikut. Ternyata lulus gitu. Jadi bisa masuk eselon 2. Saya dulu itu jadi eselon 2 belum pernah PIM 4, belum pernah PIM 3, langsung ikut PIM 2 itu. Dan itu pernah terucap oleh saya kepada salah satu teman WI, kayaknya saya langsung PIM 2 nih waktu jadi WI. Dan itu Jadi yang ngajar kesampaian. teman-temannya sendiri berarti ya Bu ya? Iya, jadi itu lucunya. Jadi 4 tahun di BNN saya khatam tentang bahaya pengalaman menarik ya, narkoba. Sita. Iya, menarik. Menarik karena saya banyak ceramah tentang bahaya narkoba. Gimana perasaan Ibu kalau misalnya Ibu kan maaf berangkat dari sipil nih ya Bu ya, sementara kita tahu bahwa di BNN itu banyak rekan-rekan yang berangkat dari kepolisian gitu ya. Banyak cowoknya Bu. Rata-rata. Ada perasaan gimana nggak Bu antara ASN dengan kepolisian itu ada gapnya nggak Bu? Ada pasti ya, karena sipil dengan polisi kan beda banget ya. Tapi saya kan harus belajar kayak jadi polisi. Udah mirip juga polisi. Apalagi yang di bawah saya itu kan eselon 3-nya aja sudah kombes. Jadi Ibu di membawahi kombes gitu ceritanya. eselon waktu itu, 3 saya eselon 3. 2 kombes. Coba bayangin, saya harus belajar seperti seorang polisi dalam memimpin gitu supaya nggak kalah. Uniknya di situ. Dan Jadi itu harus cepat adaptasinya kan ya, nggak mungkin kita harus banyak anggota saya polisi saat itu. Jadi yang membanggakan di situ sipil memimpin polisi. Jadi WI jangan takut kalau ada kesempatan ya. Enaknya sekarang kan bisa zigzag ya. Ambil kesempatan itu ketika kita balik ke WI. Wow, kita punya pengalaman yang kaya dari tempat lain itu. Jadi jangan dilepas kalau ada kesempatan. Take it, Banyak ya. yang bisa take it. jangan sia-siakan Jangan kesempatan. sia-siakan. Siapa tahu rezekinya ada di situ. Yes. Ya, sekarang Itu learning opportunities juga. learning Wow, opportunities juga. Iya. Jadi nggak cuma masalah jabatan aja, tetapi ada Iya. sesuatu pengalaman baru, pengetahuan baru yang Sangat, kita bisa sangat, dapatkan di sangat tempat yang banyak. lain. Nah, Bu Ina, Kayaknya kontra nih saya dengan nasihat yang tadi tuh. Nah, tahun 2006 saya selesai akhir itu diklat Widya Iswara, calon Widya Iswara. Selesai beberapa hari dipanggil sestama waktu itu, almarhum Pak Panani. Ira, kamu mau nggak jadi struktural? Saya tolak. Pak, biarkan saya pakai lisensi mengajar dulu Pak, karena baru saja selesai cawit gitu. Nah, tapi tahun 2014 sempat juga jadi struktural, nggak pakai ditanya lagi, langsung. ada Ya, bedanya itu. nggak Bu antara dari fungsional kemudian beralih ke struktural? Sangat beda. Bedanya Lebih tuh susah yang mana kira-kira? sama susahnya. Tapi kita punya kewenangan sehingga ketika menjadi struktural itu, kebetulan waktu itu kan Kasubag TU yang mengurus substansi juga, administrasi juga. Tapi yang saya bisa pelajari adalah ide-ide ketika kita memegang suatu kewenangan struktural lah katakanlah waktu itu. Ide-ide yang mau kita buat itu bisa berjalan lebih lancar. Ya, ide-ide untuk ide untuk unit maksudnya ya. Nah, alhamdulillah kita bisa mencapai impian-impian beberapa gitu ya, meskipun PR-nya masih banyak. Sekarang kita beralih sama yang paling muda. Nah, saya dengar-dengar ini beliau satu ini juga punya kegiatan-kegiatan di luar ASN yang support seperti Banyak tuh. banyak ya, Banyak. seperti silahkan disebutkan. Coba Iya Mbak cerita, Niken, sebenarnya kan kalau dari pengajaran kita tentu yang senior banyak jadwalnya penuh kan pasti dibandingkan sama yang masih pertama. Jadi alhamdulillahnya jadi punya kesempatan untuk membuka jejaring, kolaborasi nggak hanya internalan tapi juga antar instansi gitu Mbak. Jadi gimana kita tuh sebenarnya kita nggak berada di LAN aja loh. Kita punya teman-teman nih di instansi lain yang bisa kita buat suatu proyek bareng, terus bisa kolaps bareng, kolaborasi bareng gitu ya. Itulah kenapa saya kemarin ikut pelatihan dari swasta ya, ada ASN Academy namanya. ASN Academy. Iya. Dan setelah lulus ASN Academy itu mengajukan sendiri atau gimana? Iya, mengajukan sendiri waktu itu. Sebenarnya dibuka sih, teman-teman yang lain juga bisa akses, tapi memang
dibatasin usianya. Saya pelan-pelan ngomongnya. Jadi cuma sampai 40 tahun. Kita 17 loh. Itu pembatasan usia harus dihapus. Nggak inklusif ya Bu, nggak inklusif ya. Inklusif. Nah, setelah lulus dari ASN Academy itu kita punya wadah namanya Negarawan ID. Jadi yang mewadahi lulusan-lulusan Negarawan dari ID. Yes. Apa saja yang dilakukan? Sebenarnya sih ada proyek-proyek yang kita lakukan per bulan ya Mbak, kayak diskusi bareng atau lah istilahnya kayak ada town hall meeting gitu per bulan juga ada kayak gitu sih Mbak. Kayak kalau kemarin ini sebenarnya ASN Academy mirip-mirip proyek ada mengeluarkan proyek perubahan change project ya, change project. Jadi kayak PKN tapi versi mungilnya gitu Mbak. Kita bikin proyek perubahan tapi berkelompok dan itu memang dituntut untuk bisa kolaborasi antar instansi itu yang muda-muda gitu Mbak. Keren banget gitu. Iya, Keren Mbak. banget. Ya. Saya jadi ini tertarik sekali nih. Di bawah 40 ya? Masih boleh ya? Saya masih 39,5 boleh nggak? Bisa diatur kan ya. Nah, Gitu. satu lagi Bu Ajriani, ini beliau ini terkenal dengan Pro hijau. sebuah gerakan Yes. ya pro hijau yang cukup hits yang ada di Iya. Milan dan juga menjadi salah satu inisiatornya juga. Betul, Mbak. Dan nggak cuma di LAN, kemudian ini menular ke lembaga-lembaga pelatihan yang lainnya. Boleh diceritakan nggak sih sebenarnya untuk pro hijau ini awal mulanya kenapa Ibu tertarik ke dunia hijau-hijau ini? Iya, pertanyaan bagus ya Niken, karena ini kesempatan kita juga kawan-kawan di LAN mempromosikan tentang pro hijau. Kalau ditanya kok bisa sih muncul ide pro hijau, sebenarnya itu awal-awalnya dari kerjasama kita juga. Jadi LAN dengan Global Green Group Institute, dulu ada Pak Andi Topik ya, yang bekerja sama di situ. Nah kita mencoba nih mendaratkan konsep pro hijau itu seperti apa kalau di kelembagaan. Nah disitulah saya dengan kawan-kawan di Pusbangkon TSK waktu itu dan tim akademik mengembangkan seperti apa sih kita bisa mengeksekusi secara operasional penerapan pro hijau yang ramah insani, ramah teknologi, dan paling penting adalah ramah lingkungan. Sebenarnya gitu Niken. Dan Niken ini adalah partner juga, ya gitu ya. Dia partnernya. Membuka cerita lama. Ternyata pro hijau itu banyak minatnya ya. Jadi ASN sendiri kita yang dulu ada di kelompok kerja kita tuh tertarik banget. Nah ide ini saya terapkan juga di daerah. Maksud saya di daerah di mana? Di RT saya. Gitu. Bagaimana saya kan gak enak juga sih. Kalau misalnya kita berhasil di ruangan kerja tapi di rumah Lingkungan Nah, sendiri ya. Kebetulan Tadi bicara kawan di daerah. saya pernah main ke rumah beliau Oh, ya. baik. Ketika kita jalan di jalan itu ada kalau nggak salah bekas botol dan juga ada tanaman-tanaman. Dari jalan aja kita udah tahu ini pasti Bu Ajriani. Iya. Nggak ada yang lain ya. Bener berarti ya Bu. Ya? Benar. Jadi dari RT pertama tuh dari rumah dulu nih ya. Dari rumah, dari adik-adik saya yang 10 orang itu saya latih bagaimana mereka harus hijau. Kemudian adik-adik ipar gitu ya. Tetangga dekat. Yang enggaknya 10 rumah di sekitar saya itu harus paham gitu loh. Harus bisa menerapkan seperti yang kita inginkan. Baru terbukti gitu loh. Ternyata itu berhasil dan mereka suka sekali. Jadi betul nih Ken, kalau ke rumah saya itu di sekitar kiri kanan saya itu rumah pasti ada pohon, ada bunga, sampah tidak boleh ada di bawah. itu. Dan sekarang ibu-ibu yang ada di situ tergerakkan juga. Nah sekarang ide ini juga sudah kita coba masukkan ini Ken ke masjid-masjid gitu loh. Nah saya punya kawan-kawan di Medan, halo Medan. Jadi ayo kita bikin dong masjid ramah lingkungan, ramah insani seperti itu. Dan di Jogja udah banyak. Jadi kita coba nih Ken. Sekolah-sekolah juga. Saya punya kawan-kawan yang ngajar di sekolah SD. Saya datengin. Ayo SD-nya hijau dong gitu loh. Jadi siapa aja pun gitu. Jadi kita coba merangkul mereka untuk bisa mempromosikan itu. Alhamdulillah kemarin kita bikin webinar ya. Terima kasih buat kawan-kawan WI yang ada di seluruh Indonesia ikut webinarnya. Mudah-mudahan kita memang menjadi influencer, menjadi promotor untuk pro hijau itu. Yuk kita hijaukan Indonesia dengan bagaimana kita ramah terhadap orang-orang yang kita latih, kemudian peduli banget dengan lingkungan. Jangan pakai plastik ya. Ini Ibu Humas tadi juga kasih tahu saya jangan pakai plastik gitu loh. Masker pun ini mohon maaf ya harusnya juga nggak pakai ginian. Tapi
That's it. Banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk melestarikan dan juga menjaga bumi. Nah, ini salah satu yang menarik nih. Kalau selama yang kita tahu nih, yang namanya hijau pro hijau, mungkin hanya sebatas ada tanaman, nggak buang sampah sembarangan. Tapi ternyata memperlakukan orang dengan baik dan semestinya itu adalah termasuk dari salah satu gerakan pro hijau yang Ibu inisiasi ini. Ini gimana caranya menghabituasi istilahnya ya, tidak hanya sekedar meletakkan tanaman hijau, tidak hanya sekedar buang sampah sembarangan, tapi juga mengelola perilaku kita dengan baik. Itu gimana? Ya, mulai dari kita ya, kita set dulu nih. Kita harus punya komitmen, saya bisa, saya mau, saya bisa gitu lah. Misalnya seperti Niken bilang, tanam bunga tiap hari misalnya, atau tiap minggu. Saya tiap minggu itu minimal 5 pot saya tanam. Kan rumah itu kecil, lo potnya kemana? Kasih tetangga dong. Jadi bunga-bunga yang saya tanam tuh kasih tetangga. Siapa aja boleh ambil kalau mau gitu. Silakan. Kalau ada bunga-bunga yang dicuri di gang-gang itu yang sudah saya kasih, ambil. Orang memang saya kasih buat kamu, kan cuma berpindah tempat aja. Nah, banyak orang yang berpikir gini, kalau nanam bunga atau nanam pohon atau nanam cabai di sekitar lingkungan, nanti diambil orang, Bu. Ya iya, memang gak apa-apa. Itu memang kita siapkan, kita sedekahkan untuk orang ambil. Iya. Dan biasanya ibu-ibu selalu takut gitu ya. Iya, biasanya Nanti dibunuh orang. disimpan. Cabai Mahal, Bu, soalnya cabai. Saya tidak selalu berpikir begitu. Bu Jadi Ajriani taruh anggrek nggak di halaman? di kalau misalnya itu kita juga harus cerdas ya Bu. Kalau pohon-pohon bunga yang kira-kira itu mahal gitu, enggak juga. Agak-agak dekat rumah ya kalau mahalnya. Dikasih alarm. Kalau di RT Bu RT atau Bu RW bilang datang ke rumah gitu ya melihat, aduh ini bagus, boleh nggak dibawa? Silakan Ibu. Tapi ini nggak apa-apa gitu loh. Jadi dia merasa mahal pun nggak masalah gitu. Jadi memang harus dari kita. Karena buat saya menanam itu untuk saya, tapi juga untuk orang lain gitu loh. Seperti itu. Pertanyaan terakhir buat ibu-ibu yang hadir di sini. Kita sekarang ada yang namanya perubahan atau yang dikenal dengan disruption ya, terutama karena penggunaan teknologi. Bagaimana? Apakah ada perubahan dalam sharing knowledge, transfer knowledge dengan kemudian harus menggunakan fasilitas teknologi? Yang melek teknologi dulu. Ini udah juara ini. Generasi now. Oke Mbak, sebenarnya waktu itu kan sebelum pandemi juga Alan sudah mulai mempersiapkan untuk e-learning ya. Kalau kita pakai e-learning otomatis kan teknologi kita sangat pergunakan gitu. Apalagi ketika pandemi saya merasa kita jadi makin dipacu nih supaya cepat menggunakan teknologi itu gitu. Yang harusnya mungkin planningnya masih 2 tahun 3 tahun ke depan udah langsung gitu kan. Jadi saya pikir itu sih Mbak, pandemi itu juga membuat kita untuk memacu kita untuk lebih mempercepat nih penggunaan teknologi dalam proses sharing knowledge, dalam apapun gitu. Ada kesusahan nggak Bu ketika terpaksa biasanya ngajar di kelas kemudian harus mengajar di depan kamera? Sebenarnya ceritanya agak panjang ke belakang boleh ya? Boleh. Kurang lebih 50 hari ini selesainya ya. Saya pulang dulu boleh? Jadi saya sebenarnya S2-nya itu berbasis teknologi tahun 2003. Jadi tahun 2003 itu sudah bikin web based learning ya. Nah, kembali ke Indonesia, coba kerennya kembali ke Indonesia. Mantap. Jadi ditanya sama Pak Sestama kalau nggak salah apa Kabiro gitu ya. Kamu mau apa, Ra? Saya mau bikin e-learning. Gaya banget kan? Terus pagi-pagi buka internet, muter loading, terbuka pas jam 4 sore. Ya, itu susahnya gitu ya dulu ya. Itu dulu. Nah, yang sekarang alhamdulillah semuanya gampang. Kalau dulu kita bikin tombol-tombol sendiri, JavaScript. Nah, itu kan dulu gini. Kalau sekarang sudah klik. Jadi sebenarnya kemauan untuk berubah bagi saya itu sudah lampau susahnya itu. Jadi tidak ada kendala khusus ya? Kendala pasti. Tapi kan ada ini nih. Ada ini sebelah saya. Ya, mau nggak mau kita harus tetap melakukan Iya, itu tetap kan, ya? harus rajin klik gitulah, mencoba-coba itu kan. Itu ya. Sekarang buat Bu Sinta dan juga Bu Ajriani, kan kita menghadapi generasi yang lebih, misalnya generasinya Sasa misalnya ya, di mana mereka bisa mendapatkan informasi dengan cepat, bisa lewat internet. Kadang ada nggak sih Bu ketakutan kira-kira ini yang udah aku omongin mereka udah browsing duluan nggak? Mereka udah searching duluan nggak sebelum saya ngomong nih? Oke, good point. You tell first. Ya, kalau saya tuh lebih senang ya brainstorming dulu, tanya-tanya sejauh mana ini audiensnya sudah menguasai. Jadi
saya nggak khawatir gitu. Jadi saya juga kan udah browsing, enaknya kita itu dulu udah disiapkan untuk belajar e-learning dari awal 2018 ya, e-trainer gitu. Kebetulan TSK dulu yang fasilitasi. Jadi menariknya kita nggak ketakutan menghadapi perubahan teknologi ataupun milenial yang hebat-hebat ini. Karena kita udah dipersiapkan cara menghadapi mereka. Lan ini luar biasa emang mempersiapkan Widya Suaranya untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti itu. Jadi kita kan fasilitator yang bukan harus tahu segalanya. Ilmu audiensnya itu yang kita puter-puter untuk saling belajar. Jadi nggak ada khawatirnya. Sampai sekarang saya makin pede, apalagi dia muda-muda ikut memberi Kalau nggak bisa masukan. teriak-teriak kita. Iya, kalau nggak bisa sasar gimana? Jadi tinggal bertanya, kita Iya. sharing knowledge-nya luar biasa. Jadi itu emang kisah di kita Mas. Dilan ini. Itu bagaimana Ibu Ajriani? Iya, tadi kan pertanyaan Niken apa kesulitan ya dengan dunia sekarang yang buat saya ada sulitnya belajar untuk menggunakan teknologi dengan cepat dan tepat. Tapi itu dengan mudah kita pelajari jika punya sahabat gitu ya. Dan itu terjadi di kita. Sebenarnya enak banget gitu dengan teknologi sekarang. Kenapa? Pengetahuan tuh banyak sekali dan luar biasa sumber-sumbernya. Kadang-kadang every day we are bombarded gitu ya. Kita tuh dibombardir dengan banyak sekali buku-buku yang free gitu ya, informasi yang free. Iya. Tetapi problem kita adalah apakah kita punya waktu membacanya dan memaknai buku itu. Terkait relevansinya dengan anak muda, nah ini tantangan buat anak muda sebenarnya, bukan buat kita yang ini ya. Anak muda itu banyak mendapatkan sumber-sumber belajar, tetapi problemnya mereka tidak punya waktu untuk membaca dan mengunyah ya dan menginternalisasinya. Nah inilah kesempatan kita para widya suara yang senior ya untuk memberikan waktu buat mereka mengunyah, kemudian menginternalisasikannya, dan kita intervensi di situ supaya sama nih persepsi kita tentang suatu ilmu pengetahuan. Jadi kolaboratif sebenarnya ya Niken ya Sasa ya. Jadi Dan motivasi juga kali Bu Ani. motivasi. Dan untuk kecepatan belajar buat saya tuh orang yang senior itu ini ada juga penelitiannya ya, tidak menjamin anak muda itu cepat belajar dibanding orang yang lebih senior, tidak menjamin. Jadi tidak ada bukti evidence yang kuat mengatakan orang tua atau senior citizen itu lemah otaknya dibanding dengan anak muda. Tetapi yang ada adalah kekuatan belajar orang itu semakin kuat jika dia terus latih. Iya. Sama dengan kita melatih otak juga demikian. Hebatnya manusia dengan kemampuan otak seperti itu, siapa aja pun sampai usia kita sangat senior itu nggak mempengaruhi kemampuan berpikir kita. Nah, semakin banyak membaca, banyak belajar, banyak mengajar, kemampuan kita makin bagus. Itulah enaknya jadi widya suara. Banyak belajar, banyak mengajar, banyak membaca. Tantangan nggak pernah berhenti setiap hari ya, jadi Iya, karena beda-beda. harus menghadapi banyak orang, otomatis kita juga harus mengasah Dengan mata pelatihan sama, pesertanya beda-beda. Beda-beda. diri. Cara menghadapinya berbeda Betul. juga. Jadi kemampuan mengadaptasi dan mempersiapkan. Tempat Nah, duduknya juga beda ya. oh iya. Kalau saya pernah ngobrol dengan salah seorang kebetulan pegawai lain juga, beliau mengatakan bahwa teman-teman muda ini emang luar biasa, bekerjanya cepat, idenya banyak, kreatif, gila dan sebagainya. Tapi rekan-rekan yang senior ini punya wisdom, di mana mereka bisa that's it. merangkul teman-teman yang muda Iya. itu untuk bisa bekerja sama, bekerja bareng, akhirnya mencapai tujuan yang diinginkan. Saya masih pengen banget kawan ngobrol banyak-banyak, tapi apalah daya nih 4 orang WI menarik kita ini emang nggak akan habis kalau misalnya kita gali dan gali, cuman waktunya sudah habis. Terakhir kata saya mau bilang bahwa cintai pekerjaan kamu, Iya. ya kan? Terus kemudian lakukan apa yang kamu suka. Insya Allah lah istilahnya keberkahan akan datang kepada kita. Tapi tentunya di jalan yang baik ya. Oke, sampai ketemu selanjutnya. Bye-bye. 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 Terima kasih Niken, terima kasih semuanya. Terima kasih.